Pemanfaatan media sosial sebagai wahana untuk berbagai informasi bagi anggota yang beragam merupakan hal yang tak terbantahkan pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dalam konteks ini, sikap yang paling tepat adalah A. Lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. B. Menoleransi tindakan anggota yang sering menyinggung isu sara. C. Mengembangkan sikap saling curiga di antara sesama anggota media sosial lain. D. Berprasangka buruk terhadap sesama anggota media sosial tersebut. E. Menoleransi tindakan anggota lain yang tidak sesuai dengan aturan. Udah jelas seperti jawabannya ya, kita cek. Jelas A ya. Karena soal ini membahas sikap yang tepat ya dalam media sosial, terutama dalam konteks berbagai informasi dan beragam. Dalam era digital, penting untuk bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tercipta lingkungan media sosial yang positif dan kondusif ya. Untuk alasan yang lain silakan di sini ya, di pause dulu, mau di screenshot terserah. Oke, lanjut. 3, 4, C sama D. Ini C, ini D ya. Ini E. Terus yang E sama kesimpulannya. Oke, lanjut. Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila. Yang pertama toleransi, kedua kerjasama, 3 musyawarah, 4 patuh, 5 disiplin. Manakah nilai-nilai yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Oke, sila keempat ya. Kita kedua pasti kerjasama, 3 pasti musyawarah, toleransi. Enggak sih kayaknya. Disiplin, patuh, disiplin. 2 dan 3 ini pasti ya. Kita ceklah jawabannya apa. Oke, jawabannya C ya. Kerjasama, musyawarah, patuh. Kita cek dulu ya. Di sini ada ya analisis dari tiap nilainya ya. Toleransi itu lebih tepatnya ke sila ketiga ya. Toleransi sila ketiga. Udahlah terserah dia lah. Kerjasama masuk ke sila keempat. Yang musyawarah sila keempat ya sama ya pasti ya. Yang patuh juga nggak spesifik ke sila keempat katanya. Disiplin juga ke sifat pribadi ya. Jawabannya 2, 3, 4 di sini ya. Kerjasama, musyawarah, dan patuh. Karena patuh di sini dimaknai sebagai patuh pada hasil musyawarah. Oke ya, emang begini penjelasannya. Kalau masih bingung silakan coret-coret di kolom komentar. Pada suatu hari di tempat ibadah diadakan kegiatan ceramah yang mendatangkan pembicara tokoh agama. Pembicara menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila apabila ditinjau dari ajaran agama. Berdasarkan cerita tersebut, respon manakah yang paling tepat yang sesuai dengan konsep kebinekaan untuk menghadapi tindakan di atas? A. Meminta penyelenggara menghentikan acara karena membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila. B. Melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait dengan Pancasila. C. Setelah kegiatan keagamaan selesai, menemui pembicara untuk berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi. D. Meminta pemerintah untuk menerbitkan para penceramah keagamaan agar memiliki pemahaman tentang ideologi Pancasila. Yang E. Mengingatkan pembicara bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira jawabannya apa? Mari kita cek sama-sama. Yang C ya. Di sini soal ini menguji pemahaman tentang bagaimana merespon tindakan yang menimbulkan perdebatan terkait ideologi Pancasila dalam konteks kebinekaan. Respon yang paling tepat seharusnya mencerminkan sikap terbuka, dialogis, dan berupaya menjaga persatuan. Ya, di sini kita bahas satu persatu ya. Yang ini A, yang ini B ya. Ini A, ini B. Silakan kalau mau dibaca di pause seperti biasa. Lanjut ke yang C sama D. Oke. Lanjut ke yang E sama kesimpulan. Cukup ya. Sambil saya bacakan, jawaban yang paling tepat adalah pilihan ketiga ya. Setelah kegiatan keagamaan selesai, menemui pembicara untuk berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ini sejalan dengan konsep kebinekaan yang mengedepankan dialog, toleransi, dan rasa saling menghormati. Dengan berdiskusi secara damai dan terbuka, kita dapat memahami perbedaan pandangan dan
menjaga persatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah: A. Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam mempelajarinya. B. Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa. Yang C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain melaksanakan ibadahnya. D. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain. E. Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak pengikutnya. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya C ya, jelas. Kita harus menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain melaksanakan ibadahnya ya. Seperti kita umat muslim, sholat 5 waktu ya. Jika ada yang sholat, jangan diganggu. Ya, ini untuk pembahasannya ya. Ya, silakan di pause ya. Ini untuk A dan B. Ini A, ini B. Ini C dan D. Lanjut ke E sama kesimpulan ya. Di sini karena pilihannya itu secara tidak langsung mencerminkan nilai kebebasan beragama ya. Menghormati ibadah agama lain menunjukkan sikap toleransi dan pengakuan terhadap hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya, yang merupakan prinsip dasar dalam menjaga kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Thailand dan Kamboja terlibat konflik perebutan kuil kuno ya, karena sama-sama mengklaim berada di bawah wilayahnya. Konflik tersebut tidak baik bagi masa depan ASEAN. Apa peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di atas? A. Mengirimkan bantuan TNI untuk menjaga keamanan di wilayah yang menjadi konflik. B. Melaporkan ke Mahkamah Internasional untuk melakukan penyelidikan atas konflik antara Thailand dan Kamboja. C. Sebagai mediator yang berperan mempertemukan, memfasilitasi, dan memberikan rekomendasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan konflik. D. Mengusulkan agar sementara waktu kedua negara meninggalkan daerah konflik untuk menghindari terjadinya konflik bersenjata sampai ada putusan PBB. E. Mengusulkan pembentukan forum lintas negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Kelihatannya jawabannya C ya, kita cek. Oke, C ya. Di sini soalnya menguji tentang peran Indonesia ya, peran suatu negara dengan tetangga-tetangganya ya. Ini alasan setiap opsi ya. Ini buat yang A dan B. Silakan dibaca ya, di pause. Terus ada C, panjang ya, silakan di pause. D, oke, bisa di pause. E, ya. Jadi kesimpulannya di sini. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan ketiga ya, yang C, sebagai mediator ya, yang berperan mempertemukan, memfasilitasi, dan memberikan rekomendasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan konflik. Peran sebagai mediator sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks ASEAN, peran mediator juga mendukung tercapainya stabilitas regional. Dengan memfasilitasi dialog antara Thailand dan Kamboja, Indonesia dapat membantu mengurangi ketegangan dan mendorong tercapainya solusi damai yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Perhatikan nilai-nilai Pancasila di bawah ini. 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air bangsa. 2. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan di atas yang menunjukkan perwujudan sikap nasionalisme adalah nomor D kayaknya, 1 dan 5. Coba cek. Oke, D ya. 1 dan 5. Ini alasannya ya. Setiap jawaban ya, baik. Nah, mau screenshot silakan dibaca. Ini A, ini B, ini C. Lanjut.
Ini C, D, E. Yang nomor 5 sama kesimpulan ya. Saya bacakan kesimpulannya. Karena pernyataan 1 mengandung unsur cinta kepada tanah air dan bangsa yang merupakan inti dari nasionalisme. Pernyataan 5 juga relevan ya dalam konteks nasionalisme karena menunjukkan peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keadilan di dunia, yang sejalan dengan komitmen negara untuk berperan dalam tatanan global sebagai bagian dari sikap nasionalisme yang luas. Peristiwa pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Para pemuda dari berbagai suku dan daerah berkumpul untuk mengikrarkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bercermin dari peristiwa sejarah tersebut yang tidak termasuk ke dalam nilai nasionalisme yang dapat digali dan diamalkan oleh generasi penerus bangsa adalah A. Kepedulian generasi muda terhadap nasib bangsa. B. Keberanian melawan kolonialisme. C. Mengorbankan semangat kesukuan dan kedaerahan dalam berjuang. D. Menunjukkan eksistensi generasi muda Indonesia saat itu kepada pihak kolonial. Yang E. Semangat kebersamaan untuk berjuang. Karena di sini yang tidak termasuk ya. Ya jelas jawabannya itu D. Di sini dijelaskan soal ini menguji pemahaman mengenai nilai-nilai nasionalisme yang tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Kita diminta untuk mengidentifikasi opsi yang tidak termasuk ke dalam nilai nasionalisme yang relevan dan dapat diamalkan oleh generasi penerus bangsa. Ya, di sini ada analisis setiap jawabannya, sama kayak biasanya. Kalau mau baca silahkan di pause videonya. Ada A, ada B, ada C. Oke, lanjut kita ke D, E, sama kesimpulan dikit ya. Oke, silakan di pause. Udah ya. Oke. Di bawah ini adalah salah satu contoh perilaku sebagai perwujudan sikap nasionalisme warga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. A. Membantu pihak kepolisian untuk menangkap dan menghakimi pencuri yang tertangkap. B. Menjadi distributor hasil pertanian untuk perdagangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Yang C. Mencoba bertahan hidup di ibu kota dengan mengamen di bus kota dan perempatan jalan. Yang D. Mengembangkan dan mempromosikan budaya daerah sehingga daerah itu dikenal di kancah nasional dan internasional. Yang E. Ikut aktif menjadi anggota kelompok seni budaya yang telah dirintis oleh keluarga karena itu menjadi sumber kehidupan satu-satunya. Di sini adalah contoh perilaku perwujudan sikap nasionalisme ya. Oke, kita cek pembahasannya. Jawabannya yang D ya. Karena berhubungan dengan nasionalisme ya. Oke, ini alasan setiap jawabannya ya. Oke, kita cek dulu. Kalau mau baca silahkan di pause ya videonya. Yang ini C, D, E ya. Seperti biasa. Lanjut ke ini kesimpulan. Ya. Jadi pilihan jawaban yang D itu mengembangkan dan mempromosikan budaya daerah sehingga daerah itu dikenal di kancah nasional dan internasional. Pilihan ini mencerminkan sikap nasionalisme yang kuat karena melibatkan upaya aktif untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Hal ini sesuai dengan semangat nasionalisme yang terkandung dalam UUD NRI tahun 1945 yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengakuan serta pelestarian budaya. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik kebersamaan budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah A. Menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. B. Bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya. C. Menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah. D. Menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis. Enggak usah. Yang E. Bersikap sopan santun terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Kok pakai daerah yang sama ya? Jawabannya kira-kira yang C kayaknya. Oke, yang C ya.
Udah jelas di sini ya, kita harus menghormati adat istiadat budaya masyarakat ya, nggak ada sikap negatifnya ya. Ini ada kedaerahannya, masih negatif ya kedaerahannya. Ini juga sama ya, bangga dengan pakaian-pakaian daerahnya ya. Harus menggunakan ya. Terus yang D juga sama sih, dengan yang berbeda etnis nih, menghindari negatifnya. Yang I juga sama, di sini ada daerah yang sama ya. Kalau nggak ada daerah yang sama ya mungkin bisa jadi opsi ini juga. Oke ya, yang mau penjelasan silahkan ini ya. Nih, yang A, ini A ya, ini B, C, D, E, silahkan di pause. Nah, ini kesimpulannya. Oke. Adanya kasus pemaksaan atau pemaksaan suatu ajaran agama terhadap orang lain sangat tidak dibenarkan. Selain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga diperlukan rasa saling menghormati terhadap agama keyakinan orang lain, berikut yang menjadi alasan diperlukannya sikap saling menghormati antar pemeluk agama adalah: A. Dapat menyamakan agama yang berbeda. B. Menghilangkan segala perbedaan yang ada. C. Mempererat hubungan antar warga. D. Memperkuat persatuan dan menghindari konflik. E. Menghindari konflik dan menyatukan agama. Oke. Alasan diperlukannya sikap saling menghormati antar pemeluk ya. Saya rasa D kali ya. Terus iya D ya. Nah, di sini alasannya terutama sila pertama ya dan sila ketiga. Tetapi juga penting untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat beragama. Oke. Untuk analisis setiap jawabannya silakan di pause ya. Oke, dibaca sendiri. Lanjut. Ini yang sama C, D, ini yang E. Saya baca kesimpulannya. Oke. Alasannya dengan saling menghormati antar pemeluk agama kita dapat menjaga persatuan dalam masyarakat yang beragam dan meminimalisir konflik yang mungkin timbul karena perbedaan keyakinan. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.